Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang di channelnya Bu Aida. Mari kita belajar materi perkembangbiakan tanaman. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keturunannya. Yuk kita mengenal dua cara perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini ada yang alami dan ada yang buatan. Contoh cara perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama adalah spora. Spora mempunyai ukuran yang sangat halus, bisa menyebar melalui bantuan angin, air, ataupun hewan. Berikut contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Yang pertama adalah paku-pakuan, lumut, dan jamur. Perkembangbiakan secara vegetatif selanjutnya adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Berikut contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan tunas. Cocor bebek, pisang, dan bambu. Selanjutnya umbi-umbian. Umbi adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Umbi ini ada 3 jenis, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Adapun contoh umbi-umbian seperti wortel, bawang, singkong, bakung, kentang, dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya adalah rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi. Bedanya, rizoma merupakan batang menjalar yang terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contoh tumbuhan rizoma adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya adalah geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah, batang ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contoh tumbuhannya adalah stroberi dan peganggan. Nah, kalau perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara yang pertama adalah stek. Ini adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Ada 3 cara stek, yaitu stek batang, stek akar, dan stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara di stek adalah mawar, singkong, dan jeruk. Setelah stek, kemudian yang kedua adalah cangkok. Memperbanyak tumbuhan dengan cara cangkok adalah dengan melukai bagian batang tumbuhan, lalu bagian itu dibungkus tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik. Pada bagian ini nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan mangga dan jambu. Perkembangbiakan vegetatif buatan selanjutnya adalah okulasi. Okulasi adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman yang lain yang sama jenisnya. Okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan. Misalnya, batang tumbuhan yang kuat digabung dengan buah yang memiliki kualitas yang baik. Contohnya adalah
tumbuhan durian. Perkembangbiakan tumbuhan selanjutnya adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Sedangkan alat perkembangbiakannya adalah tumbuhan. Biji pada tanaman dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Proses penyerbukan ini biasanya terjadi melalui beberapa perantara, misalnya perantara angin, air, hewan, ataupun bahkan manusia. Tumbuhan yang biasa dibantu penyerbukannya oleh angin adalah jagung, padi, dan gandum. Kemudian yang dibantu hewan misalnya ada mawar, melati, kenanga, dan bunga sepatu. Penyerbukan biasanya dibantu juga oleh hewan, seperti hewan serangga, burung, dan kelelawar. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif, tak kawin, dan perkembangbiakan generatif atau kawin. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.